Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Lebih dari sepekan pemirsa, lahan seluas 20 hektar di kota Singkawang, Kalimantan Barat ini terbakar. Ya, yang lebih mengkhawatirkan kebakaran hutan dan juga lahan ini berada dekat dengan lokasi Bandara Singkawang yang kini dalam proses pembangunan. Sudah sekitar 11 hari, tim Manggala Agni Daop Singkawang berjibaku memadamkan kebakaran hutan dan lahan seluas 20 hektar di Kelurahan Pangmilang, Kecamatan Singkawang Selatan. Lahan yang terbakar ini merupakan lahan bekas hutan adat yang kini tak diketahui pemiliknya. Kebakaran hutan dan lahan ini berlokasi hanya sekitar 200 meter dari lokasi pembangunan Bandara Singkawang. Kepulan asap bahkan dapat terlihat jelas dari lokasi bandara. Meski berada dekat dengan sumber api, petugas Manggala Agni masih kewalahan memadamkan api. Pasalnya lahan yang terbakar begitu luas dengan jenis lahan gambut sedalam lebih dari 20 meter. Sedangkan jumlah petugas yang dimiliki terbatas. Untuk proses pemadaman ini kebetulan kami sudah 11 hari di sini dan tanah gambut itu yang menjadi kesulitan kami untuk proses pemadaman. Alhamdulillah ada bantuan juga dari beberapa pihak, TNI, Polri, dari masyarakat, dan dari perusahaan juga ada turun untuk membantu mengamankan wilayahnya. Tak jauh dari lokasi lahan yang terbakar, petugas Manggala Agni juga menemukan titik api baru dengan luasan yang belum dapat diperkirakan. Dari kota Singkawang, Kalimantan Barat, Rizky Kurnia, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, ratusan warga dari 4 desa di Majalengka, Jawa Barat berebut pembagian daging kurban di rumah salah satu pengusaha sapi. Ya, setiap warga menerima daging kurban seberat 1/4 kilogram daging sapi. Ratusan warga dari 4 desa di Kecamatan Lewi Munding, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat berdesakan dan saling mendahului untuk mendapatkan sekantung plastik daging kurban yang dibagikan oleh satu pengusaha ternak sapi. Warga khawatir tidak kebagian jatah daging kurban. Bahkan tak sedikit dari warga sambil membawa anak-anak sehingga petugas berusaha menyelamatkan anak-anak yang tergencet warga lain. Bahkan ada anak menangis mencari orang tuanya. Pembagian daging kurban ini rutin dilakukan pengusaha ternak sapi sejak belasan tahun lalu sehingga menjadi tradisi warga sekitar. Menurut Siska, salah satu warga, ia sudah 5 tahun ikut antrian pembagian daging kurban. Panas, nunggu berapa lama? Ya, hampir 1 jaman lebih sampai. Itu sendiri atau memang banyak kan? Banyak kan? Dari desa Lewi Munding? Dari ini yang dari kampung. Dari kampung. Memang tiap tahun seperti ini nih? Iya. Jadi semua satu desa atau? Enggak sih, ada yang ini saling berembukan gitu. Memang inisiatif sendiri atau diajak? Oh, untuk pemotongan dari hari pertama sampai sekarang kurang lebih 70 ekor sapi? Iya. Kalau dikalkulasikan berapa warga yang menerima daging? Nah, itu khusus yang dari saya aja, itu korban saya pribadi. Nah, itu kurang lebih ya sekitar 700-an lah. Anak kecil, dewasa, orang tua, dari kecil sampai yang tua pokoknya harus dapat. Dalam pembagian daging hewan kurban, setiap warga menerima jatah daging kurban seberat 250 gram daging sapi. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Jelang batas waktu, tuntutan KKB, Panglima TNI tegaskan tidak ada batas waktu penyelamatan. Permintaan KKB pun akan dipenuhi kecuali memberikan kemerdekaan Papua dan juga senjata. Tenggat waktu yang diberikan oleh KKB untuk memenuhi tuntutan mereka semakin dekat. KKB mengancam bila tidak dipenuhi mereka akan menembak pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mertens. Di tengah ancaman penembakan, Panglima TNI kembali tegaskan tidak ada batas waktu penyelamatan. Proses negosiasi pun terus dijalankan untuk menyelamatkan pilot Susi Air. Dalam proses negosiasi, permintaan KKB akan dipenuhi kecuali memberikan kemerdekaan Papua dan senjata. Kami sudah dari pemerintah sudah memberikan tawaran-tawaran kepada dia. Sekarang tinggal dia memilih. Tetapi kalau minta merdeka, saya bilang itu hal yang tidak mungkin.
Sebelumnya KKB pimpinan Egyanus Kogoya mengirim ancaman yang disampaikan oleh pilot Susi Air pada Jumat 27 Mei 2023. KKB mengancam akan menembak Kapten Philips bila tuntutan mereka tidak dipenuhi dalam waktu 2 bulan. Pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mastens disandra KKB pimpinan Egyanus Kogoya sejak 7 Februari lalu. Selain menyandra pilot, KKB juga membakar pesawat Susi Air yang dipiloti Philip. Rangkaian operasi penyelamatan telah dilaksanakan, namun hingga kini belum membuahkan hasil. Dari Jayapura, Papua, Freddy Nuboba, iNews melaporkan. Pemirsa, desakan pembubaran Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat terus berdatangan. Ya, di sisi lain pemirsa, pemerintah memastikan hak-hak para santri tetap terpenuhi di tengah evaluasi kurikulum dan proses hukum ponpes tersebut. Persoalan Pondok Pesantren Al Zaitun berbuntut panjang. Pernyataan-pernyataan kontroversial pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang terus mengundang reaksi. Desakan pembubaran terus berdatangan, termasuk dari MUI Jawa Barat. MUI Jawa Barat mendesak pemerintah bertindak konkret atas pelanggaran dilakukan Ponpes Al Zaitun. Rekomendasi kita pemerintah supaya segera menangani ya secara konkret apapun yang terjadi pelanggaran di Al Zaitun itu, baik yang menyangkut pemahaman agama maupun yang menyangkut tindak pidana kan gitu, termasuk administrasi penyelenggaraan sistem pendidikan. Bisa direkomendasikan fraksi pendukung mungkin? Iya, betul seperti itu. Iya. Sementara itu, Panji Gumilang menilai desakan pembubaran pesantren Al Zaitun tidak masuk akal karena Ponpes memiliki kualitas pendidikan yang baik dan mendapatkan akreditasi A. Terus mau membubarkan, masa bangsa Indonesia punya karya swasta, akreditasinya A unggul, disuruh membubarkan, ya buat lagi lah itu, jangan dibubarkan. Kalau ingin, buat lagi. Di sisi lain, pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap kurikulum Ponpes Al Zaitun dan memproses dugaan pidana hukum yang dilakukan pimpinannya. Meski demikian, hak santri akan tetap diperhatikan dan Ponpes masih diizinkan menerima pendaftaran. Pondok pesantrennya kita akan evaluasi secara administratif. Ya, tindakan evaluasinya itu apa? Melihat penyelenggaraannya, melihat kurikulumnya, melihat konten pengajarannya dan sebagainya, sehingga hak untuk belajar bagi para santri dan murid-murid di situ tidak akan diganggu, terus berjalan. Katanya masih menerima pendaftaran, silahkan terima pendaftaran karena pondok pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang harus kita bina, tetapi orangnya yang melakukan pelanggaran hukum ya harus ditindak. Menko PMK Muhadjir Effendi juga menjelaskan secara tegas bahwa santri yang menempuh pendidikan di Ponpes Al Zaitun akan tetap mendapatkan haknya. Berbagai kontroversi di Ponpes Al Zaitun menjadi sorotan. Mulai dari saf sholat yang bercampur antara laki-laki dan perempuan, hingga pernyataan pimpinannya mengenai kitab suci Al-Quran yang menurutnya merupakan kalam Nabi Muhammad. Aksi demo pun terus dilakukan di pondok pesantren tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Balik informasi lain pemirsa, artis Vena Melinda bercerita mengenai kondisi mentalnya setelah menjadi korban kekerasan dari sang suami. Ya, informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di iNews ya.